Shalom, puji nama Tuhan. Jika kita masih bisa beribadah hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini sebelum kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, sebelum kita mau lebih lagi kedatang hadiratnya Tuhan, mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita percaya karena hadirat Tuhan kita bersukacita. Karena kasihnya Tuhan kita bersukacita. Mari kita sama-sama angkat pujian hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Saat kita dimanapun hari ini tidak bersukacita, karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Kita hari ini bersuka, kita hari ini bersukacita itu karena Tuhan. Hari ini kita bersukacita itu karena hadirat Tuhan. Hari ini kita sama-sama menaikkan pujian. Kita mau nyatakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya saat kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Dijadikan
Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama buat lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami mau bersuka cita karena setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena sungguh besar setiamu, sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan setiap hidup kita sama Tuhan. Haleluya. Shikara
Bapa yang selalu mengerti setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam kehidupanku, Pada saat hari ini Tuhan, kami mau belajar berserah. Kami mau belajar percaya kepadamu Tuhan. Bukan setengah-setengah tapi sepenuhnya kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau menaruh pikiran kami. Kami mau menaruh hati kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Janji-Mu ajaib, Terima kasih Bapa. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
kasih setiamu Tuhan. Anugerahmu. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi kita mau nyatakan besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu.
dimanapun kita berada hari ini, kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan Dia akan setiap kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kerala bash, kerala bara bara baba bash, kerala bara bash. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Kau Allah kami yang besar. Haleluya, kerala bash. Haleluya Yesus, kerala bara bash. Kerala bash, kerala bara bash, kerala bara bash. Kerala bara bash, kerala bara baba bash. Kerala bash, kerala bash, kerala baba bash. Haleluya Yesus. Kerala bash. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, setiap anugerah-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Ketika hari ini setiap kami masih boleh merasakan setiap kebesaran-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang selalu menunjukkan apa yang harus kami alami lebih lagi Tuhan akan setiap anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini kami sama-sama mau belajar Tuhan apa yang jadi kebesaran-Mu setiap proses dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami boleh alami masing-masing, biarlah kami semakin mengerti. Ketika kami melewati semuanya Tuhan, kami harus tanggung itu bersama-sama. Kami harus bersatu hati bersama-sama melewati ini semua Tuhan, untuk kami semakin memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau mendengar apa yang jadi pesan malam hari ini Tuhan. Biarlah Kau yang tutup buku setiap hidup dan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Mungkin hari ini kita masih berada di tempat yang berbeda untuk kita beribadah pemuda. Pertemuan yang mungkin kelima kali ketika pemuda Betani Solo Baru harus beribadah di rumah masing-masing. Kita setiap Sabtu harus beribadah di rumah masing-masing untuk tetap mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang jadi keinginannya Tuhan hari ini. Sekitar 2 bulan, mungkin banyak dari kita yang tidak saling bertemu ya, karena masih ada pandemi seperti ini, kita harus di rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan satukan setiap roh kita. Dia dimanapun kita berada saat ini, kita yakin dan percaya roh kita satu di dalam Tuhan. Hari ini satu tema dari pengurus, pesan yang ditangkap hari-hari ini tentang bearing the brand. Artinya ketika setiap kita harus menanggung beban itu bersama-sama. Kita mau buka dulu di Roma 15. Ini salah satu pesan yang ditangkap teman-teman pengurus di pemuda ya, di Roma 15 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan
dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Amin. Ketika kemarin kita teman-teman pengurus berdoa, kita saling sharing, hari-hari ini yang kita tangkap itu bagaimana setiap kita itu punya beban masing-masing. Tapi dengan setiap beban yang ada, ketika proses itu kita lewati sendiri, hari-hari ini mungkin banyak yang juga jarang berhubungan ya, karena nggak bisa ketemu, kita terbatas hanya lewat sosial media, kita hanya lewat telepon, seperti itu. Kadang apa yang kita alami itu terasa berat. Kadang apa yang hari-hari ini proses hidup kita itu kita nggak tahu. Ada yang mungkin merasa hari ini sedang kuat, ada yang merasa hari ini sedang, aku sedang lemah. Dan teman-teman kemarin kita sharing, beberapa orang mendapat bahwa ketika kamu diproses, jangan pernah kita memikirkan diri kita sendiri. Kita harus juga melihat bahwa ketika kita sedang diproses itu, orang lain pun juga mengalami prosesnya sendiri. Dan ketika kita baca ayat ini perikopnya tadi mengatakan orang yang lemah dan orang yang kuat. Perbedaan posisi gitu ya. Dan ayat nasnya kita di ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jelas sekali dikatakan bahwa setiap kita yang saat ini sedang kuat, kita harus belajar melihat orang-orang di sekeliling kita. Hari ini itu kan banyak dari kita yang mungkin masih saling berhubungan. Kita tahu apa yang, si A ngalami ini, si B ngalami ini. Tapi dengan situasi yang berat seperti ini, sulit untuk kita saling menguatkan secara langsung gitu. Ketika kita bisa jalin hubungan secara online, itu benar-benar waktu yang berharga gitu ya teman-teman. Benar-benar jadi sesuatu hal yang berharga hari-hari ini. Karena sudah hampir 2 bulan, ya mungkin sudah 2 bulan ya, kita lewati seperti ini, kita sudah mulai beberapa kebiasaan baru. Kalau awal-awal dulu, mungkin banyak dari kita itu masih kok enggak enak, kayak gitu. Tapi hari ini pola itu sudah terbentuk. Karena sudah hampir 2 bulan, sudah terbiasa lagi. Sekarang bukan bosan lagi, kok bosan ya enggak ketemu kayak gini. Sekarang apa? Sama aja. Mau online, mau nggak online, tetap kita bisa kerjakan. Sekarang kita bisa kerjakan semua yang kita biasa kerjakan sebelum 2 bulan ini. Sekarang kita lakukan itu via online, walaupun sedikit terbatas, tapi kan sudah bisa berjalan teratur gitu. Dan mungkin setiap kita itu hari-hari ini sedang berproses masing-masing. Ada yang kita yang harus mengerjakan banyak hal. Ada yang mungkin hari-hari ini kamu bingung mau mengerjakan apa. Tapi ketika kemarin kita sharing-sharing itu, kita nangkep, harus ada beban yang ditanggung bersama. Hari-hari ini Mbak Dama mau ajak semua teman-teman pemuda Betani Solo Baru, mari kita mau belajar melihat. Kita mau koreksi setiap pribadi kita. Apakah hari-hari ini itu kita sudah mengerjakan bagian kita dengan baik? Kalau kamu hari-hari ini merasa, kok aku 2 bulan aku enggak ngapa-ngapain. Kamu bisa sharing sama teman-teman, kakak-kakak di tempat ini, untuk mungkin kamu
aku pengen membantu mengerjakan mungkin ibadah online seperti ini, atau mungkin tergerak bantu apa, ya dengan setiap keterbatasan kita sama-sama bisa. Saya yakin dan percaya ketika keterbatasan ini Tuhan ajarkan kita, untuk kita itu semakin mengandalkan Dia, untuk kita itu semakin ya berpegang teguh sama Dia, kita berdoa, kita mencari maksud Tuhan itu apa, caranya bagaimana untuk kita itu aplikasikan itu semua. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat teman-teman. Ketika banyak hidup kita itu habis, terbuang sia-sia tanpa kita mengerjakan apa-apa. Sia-sialah semua apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi ketika hari-hari ini proses itu boleh kita lewati. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya rencana. Dan yang pasti kita mau sama-sama manfaatkan setiap waktu-waktu ini ya teman-teman. Mungkin dari banyak orang kita jadi pribadi yang mengerjakan banyak hal. Kita kerjakan, oh aku di kondisi terbatas, aku bisa kerjakan A, aku bisa kerjakan ini. Semua pelayananmu kamu kerjakan sendiri. Itu pun kadang bisa membuat kita itu butuh hikmat dari Tuhan. Itu pasti membuat kita itu butuh hikmat dari Tuhan. Dan gak bisa ketika kita kerjakan itu dengan kekuatan kita. Walaupun kamu bisa kerjakan semuanya secara online, kamu bisa kerjakan pelayananmu dengan baik secara online, tapi sia-sia semua kalau tanpa kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Ketika tema hari ini tentang menanggung beban yang sama, saya pribadi merasakan beberapa waktu yang lalu, saya pun juga sharing sama teman-teman di tempat ini, teman-teman pengurus pemuda, saya sharing. Kalian harus mengecek setiap pribadi kalian. Ketika di proses seperti ini, di proses untuk masing-masing berjuang sendiri, apakah kalian tuh sudah tetap tanggung bebannya? Apakah beban yang seharusnya dipikul bareng-bareng sekarang dipikul bareng-bareng? Dan itu membuat saya tuh selalu merenung gitu ya. Setiap hari ketika berdoa gitu saya merenung, Tuhan jangan-jangan karena keadaan yang seperti ini saya jadi terbatas melayani. Saya juga pribadi koreksi diri saya. Tapi ketika saya renungkan itu, Tuhan ngomong, Tuhan itu berbicara atas setiap kita masing-masing. Tuhan yang akan ajari kita untuk kita itu mengerti. Kita itu masing-masing mengerti dengan apa yang kita alami sekarang, posisi kita sekarang di mana, apa yang sudah kita kerjakan itu Tuhan sendiri yang akan berhikmat untuk setiap kita pribadi teman-teman. Untuk kita mengerti beban itu seperti apa, beban yang seperti apa maksudnya yang harus dikerjakan. Kita mau buka di Galatia 6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Galatia 6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ini firman Tuhan yang sangat jelas ketika dikatakan ketika kita bertolong-tolong, berarti kita itu melakukan hukum Kristus, kita melakukan kehendak Allah. Jadi ketika kita membantu beban teman kita, itu salah satu hal ketika kita itu melakukan kehendak Allah teman-teman. Ketika
Mungkin ada satu orang sedang berjalan membawa satu karung yang besar. Dia berjalan sendiri. Melewati jalan berbatu, melewati jalan berpasir, dia lewati apapun. Dia berjalan sendiri. Rasanya akan sangat berat. Panas terik, hujan, dia berjalan sendiri itu sangat berat. Tapi ketika dia berjalan, tiba-tiba ada orang datang. Satu karung yang besar itu dibantu satu orang yang datang itu membantu untuk membawa. Datang lagi orang lagi membantu lagi. Datang lagi orang lagi untuk membantu lagi. Akhirnya ketika berjalan, karung itu tidak hanya ditanggung satu orang, tapi ketika berjalan karung itu ditanggung beberapa orang. Begitu pula apa yang kita alami hari-hari ini, teman-teman. Kalau satu beban untuk pemuda di tempat ini, terkhususnya ya, kita kerjakan cuma satu orang yang mengerjakan, akan sangat berat ketika berproses sendiri. Tapi ketika kita berjalan bersama, memikul setiap beban itu, kita kerjakan itu dengan ringan, teman-teman. Dengan setiap tanggungan itu, setiap beban itu, ketika kita bisa tanggung itu bersama-sama, kita akan berjalan itu lebih cepat, berjalan itu lebih enak untuk melewati setiap proses itu ya. Kita tahu kehendak Allah itu salah satunya ketika kita saling bertolong-tolong. Hari-hari ini saya ajak setiap teman-teman yang mungkin kalian merasa hari ini aku enggak banyak hubungan sama teman-teman di tempat ini, teman-teman di pemuda. Hidupku cuman habis ketika aku harus belajar di rumah, waktuku cuman habis untuk sosial media. Hidupmu hanya habis untuk dirimu sendiri. Kita mau belajar sama-sama ke depan, ketika kita ada di rumah, kita nggak mau menyanyiakan waktu itu. Kita mau tetap tanggung beban bersama-sama. Kita mau tetap tanggung setiap tanggung jawab itu bersama-sama, teman-teman. Saya yakin percaya ketika beban itu boleh ditanggung bersama-sama, orang yang kamu bantu, teman yang kamu bantu itu akan sangat dikuatkan. Dia akan merasa, oh ternyata ada orang-orang sekelilingku yang mau berjuang bersama-sama. Bukan lagi berjalan sendiri, bukan lagi melakukan itu sendiri. Mungkin nggak harus dengan kita bertemu, karena memang keadaan yang membatasi kita untuk kita bertemu hari-hari ini. Tapi dengan apa yang bisa kita kerjakan, ketika hatimu rela untuk mengerjakan itu, kita pun akan bisa mengerjakan itu bersama-sama. Satu ayat yang mau kita buka lagi di Bilangan Bilangan 11 ayat yang ke-16 sampai 17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka.
maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ini satu cerita tentang Nabi Musa, di mana Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan orang. Ketika di kemah pertemuan, ketika dikumpulkan di sana, Tuhan sendiri yang menaruhkan beban atas setiap ke-70 orang tua-tua itu. Hari-hari ini beban yang ada dalam setiap kehidupan kita itu, kalau kita sendiri yang memaksakan, kita sendiri yang tanpa campur tangan Tuhan, itu nggak bisa. Ketika Tuhan sendiri yang taruhkan beban itu, saya yakin dan percaya Tuhan sendiri akan beri kekuatan. Banyak proses yang masing-masing kita alami ya, selama kita di rumah, selama kita bekerja, selama ini kita boleh berproses itu, beban dan tanggungan setiap kita itu berbeda-beda. Tapi satu hal teman-teman, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita di setiap apapun proses yang kita alami, di setiap apapun hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sesimpel hari ini kita boleh melayani di tempat ini buat teman-teman semua. Itu pun awalnya hanya 1-2 orang yang memikirkan. Tapi saya bersyukur hari ini satu tim pengurus sudah mulai belajar mengambil beban masing-masing. Mulai belajar mengambil beban. Dan hari ini saya ajak setiap teman-teman yang di rumah, kalian anak-anak pemuda di tempat ini, kita juga mau belajar seperti itu. Kita mau belajar untuk kita itu tanggung beban ini bersama-sama. Dengan setiap keterbatasan, apa yang kita bisa kerjakan. Kalau hari-hari ini banyak kakak-kakak di tempat ini, teman-teman pengurus di tempat ini sering hubungi kalian untuk jaring hubungan online. Oh ya, karena kesempatannya kita cuman itu, untuk kita itu berhubungan sama kalian, kita itu sama-sama belajar firman Tuhan, kita itu saling sharing, berbagi hidup apa yang kalian alami. Karena kita nggak tahu kalau hari-hari ini apa yang kalian alami tanpa kita berhubungan seperti itu. Dan ketika kalian bisa share apa yang kalian alami, kakak-kakak pun itu belajar menanggung beban, menanggung apa yang kalian alami itu juga. Dan dari situ sama-sama kita belajar menanggung beban itu bersama. Ya, dari kita mungkin masih banyak yang usia remaja, pemuda. Mungkin masalah hidup itu berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga. Tapi setiap proses itu kan ada levelnya. Kalian remaja, ya kalian alami proses-proses remaja. Ketika sudah dewasa, beda lagi prosesnya. Ketika kalian sudah berkeluarga, beda lagi. Tapi di masa muda kita, di masa remaja kita mau belajar untuk menaruhkan beban orang lain itu dalam hidup kita, untuk membagikan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk mereka. Kita sama-sama berbagi untuk saling membantu, karena itulah hukum Tuhan. Itulah hukum kasih itu mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita sedang membantu orang lain, kita membagikan kasih kita buat orang lain, itu kita mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Sekarang bukan waktunya untuk kita mementingkan diri kita sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk kita
fokus pada diri kita sendiri saja. Kita nggak tahu ya proses seperti ini, musim seperti ini akan terjadi sampai kapan. Tapi karena hal ini tidak akan membatasi setiap kita untuk kita berproses, ya tetap kita setiap hari mau berbagi hidup, kita mau belajar firman, kita mau andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya kita harus bertemu, tapi dimanapun kita berada, roh kita sudah satu di dalam Tuhan. Kita mau mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita bersatu untuk menanggung beban itu, Tuhan yang akan memberikan hikmat untuk kita itu mengerti lebih lagi hatinya. Dan waktu-waktu ini harus kita manfaatkan dengan baik, karena waktu akan terbuang sia-sia kalau kita nggak mengerjakan itu dengan baik. Kalau kita hanya berdiam diri tanpa kita mengerti apapun. Kadang ada waktu untuk kita itu berdiam, untuk berdoa mencari Tuhan. Tapi kadang ada waktunya kita untuk bergerak dan kita mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita belajar tentang mengenali musimnya Tuhan, mengenali waktunya Tuhan. Kita mengerti kapan kehendak Tuhan, bagaimana posisi kita. Dan hari ini pun ketika kita harus berjalan, kita mau berjalan itu dan kita mau mengerti waktu Tuhan hari ini untuk apa kita, untuk menanggung beban bersama-sama, untuk kita berjalan melakukan kehendak Tuhan, untuk kita persatukan setiap hati kita. Dimanapun teman-teman berada saat ini, kita mau belajar ambil tanggung jawab kita, ambil beban kita. Bukan lagi tentang pemuda saja ya. Kita banyak hal dalam kehidupan kita itu kadang kita butuh orang untuk membantu kita. Jangan sungkan untuk bercerita pada teman-teman di sini dengan teman-teman kita yang lain di tempat ini, untuk kita itu berbagi apa yang sedang kita alami. Kadang itu akan membuat kita itu merasa lega, dan mungkin ketika kita share seperti itu, ketika kita mungkin dengan share itu teman-teman yang lain pun akan mengerti beban kita, untuk kita itu membantu, untuk kita itu ya menguatkan, atau kalian yang menguatkan kita, seperti itu. Biarlah apa yang boleh kita mengerti malam hari ini, untuk kita mengerti setiap beban kita, untuk kita dapat tanggung bersama-sama, itu boleh kita alami, boleh kita kerjakan sesuai dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Saya undang teman-teman untuk maju ke depan, untuk kita mau kembali datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Malam hari ini kita mau ambil waktu di tempat kita masing-masing. Di tempat kita masing-masing kita mau ambil waktu untuk kita berdoa. Kita mau minta biar Tuhan yang satukan setiap hati kita dimanapun kita berada, untuk kita boleh sama-sama menanggung beban kita.
hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu bumi nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami. Mulailah dari kami lebih dulu, Tuhan. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, Tuhan. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kerala pashi, kerala para pashi, kerala para pashi. Kerala para pashi, kerala para pashi, kerala para. Kerala para pashi, kerala para tashi, kerala para pashi. Kerala para pashi, kerala para pashi. Kerala para pashi, kerala para pashi. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Pura pashi, kerala para pashi. Kerala para pashi, kerala para pashi. Kerala pashi, kerala para pashi. Kerala para papa papa pashi, kerala para pashi. Kerala para pashi.
Haleluya Yesus, kerala barapas. Kerala pasi, kerala barapas. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kerala barapas. Haleluya Tuhan. Kerala pasi, kerala barapas, kerala barapas. Kerala barapas, kerala barapas. Kerala baratas, kerala barapas. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Biarlah malam hari ini Tuhan, Kau taruhkan beban itu dalam setiap hati kami. Kau sendiri yang taruhkan setiap beban itu dalam hati kami Tuhan, agar kami mampu Tuhan untuk menanggung beban itu bersama-sama Tuhan. Kau yang satukan setiap hati kami, Kau yang bersatukan setiap roh kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan yang beri kekuatan kami untuk kami melewati setiap proses dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang terutama dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan untuk sama-sama boleh berjalan bersatu hati Tuhan, mengerjakan apa yang Kau mau Tuhan, menanggung setiap beban itu dalam hati kami Tuhan. Kau yang berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripadamu Tuhan turun untuk setiap kami malam hari ini Tuhan. Untuk sama-sama kami boleh mengerjakan apa yang jadi maumu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hati dan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata untuk setiap kami. Penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah jam 10 siang hari Minggu masih di rumah masing-masing, live streaming dengan perjamuan kudus. Sorenya jam 6 sore ibadah sore di channel YouTube Betani Al Betel Solo Baru. Sabtunya kembali ibadah pemuda jam 6 sore. Itu aja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.